Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri atau bisa dipanggil Mas Openg di channel Merawat Bahagia. Nah, tema kali ini terinspirasi dari banyaknya sahabat yang japri pada saya, berusaha telepon, berusaha kontak, berusaha ketemu gitu ya. Yang sebenarnya semuanya sama. Problemnya sama. Problemnya apa? Problemnya merasa dilaknat Allah, merasa diazab Allah, merasa dihukum oleh Allah gitu loh. Oleh Tuhan yang maha segalanya. Nah, pertanyaan saya akhirnya jadi ide judul materi kali ini adalah Tuhanmu maha apa? Gitu. Jika Tuhan maha segalanya, jika Tuhan maha segalanya, ya gitu kan. Berarti ya Tuhan maha penghukum juga, Tuhan maha mengazab juga, Tuhan maha melaknat juga. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah dolim. Gitu loh. Kenapa begitu? Karena sejatinya hukuman, azab, lalu itu kan adanya di neraka kan. Ya. Nah, kita ini sedang belum di apa? Kita ini sedang belum ditimbang, belum dihakimi, belum ada di pengadilan, belum ada di padang mahsyar, eh, belum ada ditimbang gitu kan kalau menurut ajaran agama Islam. Nah, mengapa kita sibuk sekali menghakimi diri kita sendiri? Kita sibuk sekali mendengarkan orang yang menghakimi dirimu. Kenapa kita sibuk sekali merasa dilaknat Allah, dihukum Allah, diazab oleh Allah? Padahal dari segala kemahaannya, Allah dirangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Otomatis sebenarnya Allah itu maha apa? Ya, maha mengasih dan maha penyayang dan maha merindu gitu loh. Otomatis Allah maha memaklumi diri kita. Allah maha tahu kan. Kita yang sedikit yang jauh lebih tahu dari anak kecil saja. Contoh saya deh. Saya punya anak kecil umur 4 tahun gitu kan, 4 tahun lebih. Dia numpahin makanan di lantai, saya tidak marah, memakluminya. Dia mainan air di tempat tidur, saya tidak marah, saya memakluminya. Dia loncat-loncat di tempat tidur, saya tidak marah, saya memakluminya. Bahkan dia injek kaki saya pun saya tidak marah karena saya memakluminya. Wajar karena kesadarannya masih kesadaran itu gitu loh. Pun begitu Allah. Karena Allah Maha tahu, Maha segalanya, apapun kesalahan kita, ya Allah akan memaklumi kita. Karena kita dicipta bukan untuk dihukum, bukan untuk dilaknat, bukan untuk diazab. Kuntu kanzan mahfian fa'aratu an a'rafani fa khalaqtu khalqan fabi arafani. Kita dicipta untuk merindu Allah. Kita dicipta untuk menyapa Allah. Kita dicipta untuk berkomunikasi mesra pada Allah. Kita dicipta untuk menyadarinya dalam segala kondisi. Itu sebab Sang Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan kita hanya beristighfar 100 kali dalam satu hari. Kenapa bukan 1000? Kenapa bukan 10.000? Kenapa bukan 100.000? Karena sang Nabi faham bahwa kalau nanti aku ajarkan semakin banyak bilangannya, maka itu akan sekedar menjadi mantra. Tetapi di saat hanya 100 kita cemas akan masa depan, kita istighfar, kembali menyadari Allah. Kita takut akan masa depan, kita istighfar, kita kembali menyadari Allah. Kita dengki pada orang lain, kita istighfar. Nah, ini kan berarti sang Nabi sedang melatih kesadaran kita. Kesadaran yang selalu kembali kepada sang ilahi gitu loh. Kita telat, kita tidak melakukan sholat misalkan, kita istighfar gitu.
Jadi esensi dari segalanya adalah kita menyadari Allah. Sholat kita latihan untuk menyadari Allah. Sedekah kita latihan untuk melepas segala kemelekatan. Zakat kita berlatih untuk melepas segala kemelekatan gitu. Jadi segala ritual yang kita lakukan tidak ada hubungannya sama azab. Nah, lalu apa Mas yang terjadi pada diriku sendiri? Misalkan gitu kan. Apa yang terjadi? Kenapa hidupku terasa berat, hidupku terasa eh, terasa tidak tidak berdaya dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita yakini bahwa itu adalah kehendak Allah. Gitu ya. Yang kedua, bisa jadi itu adalah undangan kita. Karena Allah berbicara dalam hadis kusinya, ana inda doni abdi bi, aku Allah mengikuti prasangka hambaku. Ketiga, ada hukum tabur tuai. Tentang apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu berbuat baik ya kamu timbul kebaikan. Kalau kamu berbuat jahat ya kamu menuai kejahatan. Itu aja. Rumusnya kan begitu aja dalam kehidupan. Gitu. Jadi jangan pernah menghakimi dirimu bahwa engkau dihukum Tuhan. Karena betapa banyak orang di luar sana mengajarkan Tuhan yang maha jahat. Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang maha azab. Bahkan ada sinetron yang tumbuh subur yang menggambarkan bahwa Tuhan tuh maha jahat sekali. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan Allah la yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan mendolimimu pun sekali aja. Enggak. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Bahkan Allah tidak akan mendolimimu dengan apapun, sekecil apapun, bahkan sekecil atom. Enggak. Innallaha yadlimun nasa syai'a. Allah tidak akan mendolimi manusia siapapun juga. Walakin nasa anfusahum yadlimun. Tetapi ternyata manusia sendiri yang sibuk mendolimi dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi please berhenti menebar ketakutan, berhenti menebar ketidaknyamanan, berhenti menebar ancaman. Saatnya kita bersatu bergandengan tangan, berserah total pada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you.